Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelas D7DA Grup 1 Mata Kuliah Indonesia dengan anggota saya sendiri, Muhammad Bintoro Yudo Prastyo, kemudian ada Mbak Irmawati Irawan, ada Mbak Filzah Alifah Nur Sabrina, ada Mas Ahmad Karnesi, serta Mas Eka Alfarisi. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok ketiga, di mana materi yang akan kami bahas nantinya merupakan hasil dari pembuatan artikel ilmiah pada tugas kelompok pertama serta tugas kelompok yang kedua. Kami ingin mengajak Anda semua untuk melihat sebuah solusi inovatif dalam mengatasi kemacetan di Puncak Bogor. Dalam presentasi ini, kami akan membahas artikel ilmiah yang telah kami buat dengan judul Potensi Pengembangan Kereta Funikular di Kawasan Puncak Bogor. Sebuah alternatif transportasi ramah lingkungan yang dapat meningkatkan aksesibilitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Oke, mari kita mulai. Yang pertama masuk ke pendahuluan. Kawasan Puncak Bogor adalah surga wisata dengan pesona pegunungan asri, perkebunan teh indah, dan udara sejuk. Keindahannya dipadukan dengan atraksi menarik, menjadikannya destinasi favorit bagi pecinta alam dan pencari ketenangan. Tingginya popularitas Puncak Bogor menyebabkan kemacetan, terutama saat akhir pekan serta musim liburan. Berdasarkan grafik yang ada di slide, pada akhir pekan lebih dari 55.000 kendaraan melintasi jalur puncak, meningkat hingga 85.000 saat musim liburan. Hal ini mengurangi kenyamanan dan menghambat aktivitas warga, sehingga dibutuhkan solusi transportasi inovatif dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Irmawati, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Dari penjelasan sebelumnya itu terkait permasalahan kemacetan yang sering terjadi di jalur puncak, maka diperlukan salah satu solusi transportasi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk mengatasi persoalan ini. Salah satunya itu melalui pengembangan sistem kereta funikular. Nah, kereta funikular sendiri ini kereta yang menggunakan kabel untuk menarik gerbong ke atas bukit untuk melintasi jalur menanjak. Nah, kereta ini memanfaatkan teknologi lift dan rel kereta api. Nah, terus sudah terbukti juga efektif di berbagai negara dengan medan pegunungan seperti di Swiss dan di Jepang. Next. Nah, selanjutnya untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga kita dapat mengidentifikasi potensi perkembangan kereta funikular di kawasan Puncak Bogor. Nah, beberapa tujuan utama penelitian ini antara lain itu yang pertama ada agar kita memahami aspek teknis, terus lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relevan dengan pengembangan transportasi berkelanjutan. Next, selanjutnya datanya sendiri itu dikumpulkan melalui beberapa pendekatan. Antara lain ada studi literatur dan wawancara pendalam. Yang pertama, studi literatur sendiri ini dilakukan dengan cara meninjau jurnal, buku, laporan pemerintahan, dan juga hasil penelitian yang sebelumnya relevan dengan transportasi berkelanjutan dan kereta funikular ini. Terus sementara yang wawancara ini dilakukan dengan orang yang memiliki kepentingan seperti pengelola transportasi, pemerintah daerah, pakar transportasi, masyarakat lokal, dan calon pengguna kereta funikular. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Filzah. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk populasi penelitian ini mencakup orang-orang yang memiliki kepentingan di kawasan Puncak Bogor yang terkait dengan transportasi dan pariwisata. Adapun untuk sampel yang dipilih secara purposif yaitu melibatkan pengelola transportasi lokal, pengelola destinasi wisata, pengunjung, dan juga warga setempat. Untuk data, dikumpulkan melalui teknik observasi dan wawancara. Untuk teknik observasi sendiri ini digunakan untuk mengamati kondisi geografis dan juga pola kemacetan yang terjadi di kawasan puncak.
Sedangkan untuk wawancara bertujuan untuk memperoleh wawasan dari para pihak terkait mengenai manfaat, tantangan, dan peluang pengembangan dari kereta funikular ini. Next. Untuk data yang diperoleh dilakukan dengan menganalisis menggunakan metode analisis tematik. Adapun langkah-langkah analisisnya yaitu meliputi reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan dengan cara kategorisasi data berdasarkan aspek penelitian seperti teknis, lingkungan, sosial, dan juga ekonomi, serta interpretasi data untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang potensi pengembangan dari kereta funikular sebagai transportasi berkelanjutan yang mampu mengurangi kemacetan dan juga dapat meningkatkan daya tarik pariwisata di kawasan Puncak Bogor. Next. Untuk hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kawasan Puncak Bogor memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan kereta funikular sebagai salah satu solusi transportasi berkelanjutan. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa kemacetan di kawasan Puncak Bogor seringkali terjadi terutama pada akhir pekan maupun musim liburan dengan durasi perjalanan yang dapat meningkat 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Untuk kondisi geografi sendiri, di kawasan puncak ini merupakan kawasan berbukit yang juga mendukung implementasi dari kereta funikular ini yang secara teknis dirancang untuk beroperasi pada medan dengan kemiringan yang tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Ahmad Karnezi. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, dari berdasarkan hasil wawancara yang mendalam, mayoritas narasumber menyatakan dukungan terhadap ide pengembangan transportasi ini sebagai solusi transportasi. Ini mereka memandang bahwa kereta funikular ini dapat mengurangi tekanan terhadap jalan raya yang sering kali dipadati kendaraan pribadi. Bahkan selain itu, masyarakat lokal menyebutkan bahwa keberadaan kereta funikular ini dapat membuka peluang ekonomi baru melalui pengembangan sektor pariwisata dan jasa pendukung seperti akomodasi, kuliner, dan cindera mata. Selain itu juga penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai keuntungan tambahan dari kereta funikular. Pertama, moda transportasi ini memiliki kapasitas angkut yang tinggi, sehingga mampu mengakomodasi peningkatan jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya. Yang kedua, berdasarkan kereta funikular dapat mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi di kawasan wisata, yang berkontribusi pada penurunan tingkat polusi udara. Dan yang ketiga, kereta ini juga dapat menjadi sarana edukasi bagi wisatawan tentang pentingnya transportasi ramah lingkungan melalui desain dan operasional yang mengedepankan aspek keberlanjutan. Nah, berdasarkan hasil penelitian selanjutnya, pengembangan kereta funikular ini juga di kawasan Puncak Bogor dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi kemacetan, sekaligus juga mendukung pariwisata berkelanjutan. Nah, dalam konteks berkelanjutan, juga kereta funikular merupakan moda transportasi yang hemat energi, ramah lingkungan, dan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor pribadi. Nah, hal ini juga relevan dengan tujuan transportasi hijau yang kini menjadi prioritas global dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, sedangkan dalam konteks pariwisata, kereta funikular juga dapat menciptakan pengalaman unik bagi pengunjung dengan memadukan pemandangan alam yang indah dan teknologi transportasi modern. Perjalanan menggunakan kereta funikular dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Hal ini dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan puncak sebagai destinasi wisata unggulan di Indonesia. Nah, secara ekonomi pun kereta funikular dapat menjadi daya tarik wisata yang unik di kawasan puncak sebagai mana keberhasilan sistem serupa di negara lain seperti funicular railway di Montmartre, Paris, dan Penang Hill di Malaysia. Studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa sistem transportasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas wisata, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Di kawasan puncak, keberadaan kereta funikular dapat menjadi ikon baru yang memadukan efisiensi transportasi dengan pengalaman wisata yang menarik. Terlihat pada gambar beberapa contoh penerapan funikular yang berada di Penang Hill, Malaysia. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Eka Farisi.
Oke, hasil penelitian dan pembahasan selanjutnya adalah, walaupun demikian, implementasi kereta funikular memerlukan persiapan dan kajian-kajian yang mendalam terkait aspek teknis, pembiayaan, dan dampak sosial ekonomi. Tantangan utama adalah kebutuhan investasi awal yang besar serta manajemen operasional jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur dan pengadaan teknologi yang advance atau canggih. Selain itu, aspek manajemen operasional dan pemeliharaan juga menjadi perhatian. Untuk itu, kemitraan antara pemerintah daerah, investor swasta, dan komunitas lokal juga diperlukan guna memastikan keberlanjutan dari proyek ambisius ini. Selain itu, strategi komunikasi yang baik juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dari masyarakat tentang manfaat transportasi ini dengan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat proyek ini dengan mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dengan adanya transparansi dan keterlibatan publik, proyek ini memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan dukungan dengan luas. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan pembahasan yang telah kita lakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kereta funikular di kawasan Puncak Bogor memiliki potensi yang signifikan sebagai solusi transportasi berkelanjutan untuk mengatasi kemacetan dan mendukung sektor pariwisata. Kondisi geografis yang berbukit serta tingginya arus wisatawan menjadikan kereta funikular sebagai moda transportasi yang efisien dan menarik. Dukungan masyarakat lokal dan pemangku kepentingan menunjukkan adanya penerimaan positif terhadap inisiatif ini. Namun pastinya diperlukan kajian mendalam mengenai aspek teknis pembiayaan dan dampak sosial ekonomi untuk memastikan implementasi yang efektif. Kolaborasi pemerintah, investor swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci keberhasilan proyek ini sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi berbagai pihak terkait. Ini adalah daftar pustaka yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan juga buku berjudul Sustainable Urban Transport System, Uniqlo Transport yang Historical and Engineering Perspective, dan juga The Role of Cable Transport in Enhancing Tourism di Penang Hill, dan juga terakhir ada Manajemen Perspective. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.